teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang 2 hari lagi sudah 10 bulan tepat ya. Tapi sebelumnya saya mau unboxing dulu. Ini dari sahabat saya, netizen fans saya yang ada di Jerman, yang kebetulan mudik di Indonesia bersama keluarganya. Terima kasih untuk Mbak Yulia dengan Mr. Gernot dan keluarga besarnya yang ada di Jakarta atas hadiahnya di sini, atas bingkisannya di sini. Saya unboxing dulu ya teman. Isinya makanan dan baju. Sebentar. Barusan datang ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah repot-repot memberi hadiah kepada saya. Ini hadiah untuk yang kedua kalinya teman-teman. Dulu saya hadiah cincin emas ya, sekarang makanan dan baju. Nah, isinya apakah? Mari kita ungkap di sini, kita buka. Ini ada selendang kayaknya ya. Selendang ini dari Bali. Mbak Yulia ini dari Jakarta, kemarin habis dari Jerman ke Jakarta, keluarga besarnya di Jakarta, terus dia berlibur kembali. Ini dari Bali, oleh-oleh dari Bali yang ini ya. Kita buka dulu. Kayaknya ini selempang ya, kain panjang. Iya. Bagus sekali, saya suka. Biasanya saya kalau ke ritual, ke candi-candi pakai selempang teman-teman. Kemudian ini juga hadiah oleh-oleh dari Bali. Ini juga selempang. Oh, selempang atau daster kah ini? Sebentar saya lihatnya. Oh, ini daster. Tahu juga kalau saya big size. Terima kasih. Selanjutnya ini yang makanan dari Jerman kayaknya ya. Makanan dari Jerman, coklat. Kita buka ya. Coklat seperti apakah bentuknya? Oh, seperti begini teman-teman bentuknya. Coklatnya mau saya cicipi satu ya, biar kalian juga kepingin. Oh, untungnya nggak mencair coklatnya. Enak. Saya simpan dulu ya ini. Kita kembali ke laptop untuk melanjutkan penayangan kali ini, yaitu mengawal kasus Subang tentang percepuan. Kita bahas tentang percepuan. Saya taruh di sini dulu ya. Di sini dulu aja. Tentang percepuan ya teman-teman. Saya makan dulu, sambil makan ya. Gimana? Di Kon Seribu Pak Rohman kan sudah diwawancarai. Pak Rohman ini merupakan pengacara dari kuasanya Pak Yosep. Dan Pak Rohman ini berkata, kalau sebenarnya BAP yang tidak ditandatangani Danu itu, sebelum Yoris ngomong ke dia sebenarnya sudah dapat info dari Ibu Polres. Nah, tapi dia nggak ngomong-ngomong di media sosial, disimpan saja.
Setelah Yoris ngomong sama istrinya, baru dia mau bersuara di media sosial. Nah, mari kita ungkap di sini yang masalah percepuan. Ada sosok yang bicara masalah cepu dan bosnya. Nah, apakah hal ini bisa menjadi petunjuk untuk pengungkapan kasus ini? Tentunya seseorang bercerita itu pasti ada tujuannya, pasti ada sesuatu yang dipikirkan. Apa sebenarnya yang dipikirkan seorang ini? Kenapa dia bisa curhat tentang percepuan, cepu dan bosnya? Mari kita ungkap di sini. Siapakah yang dimaksud cepu itu oleh orang tersebut? Apakah ini menggambarkan tentang dirinya atau tentang orang lain? Mari kita ungkap di sini. Apakah cerita cepu itu merupakan pengalaman pribadinya? Apakah cerita cepu itu merupakan pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain? Ada simbol orang bertopeng. Orang bertopeng. Jadi orang bertopeng itu orang yang tidak jujur. Siapakah dalam kasus ini yang lebih dominan tidak jujur? Itulah yang dimaksud cepu ini. Selanjutnya kita cari petunjuk lagi, 2 kartu lagi. Siapakah cepu ini? Apakah menggambarkan dirinya sendiri atau orang lain? Ada pembisik di sini, membisik-membisiki. Selanjutnya ada kaitannya dengan kreatif. Jadi kreatif itu usaha-usaha. Kreatif dari dirinya sendiri. Kreatif ya, usaha-usaha. Jadi seperti ini teman-teman. Seseorang itu bicara cepu dikarenakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ada orang bertopeng di sini, ada kaitannya untuk melakukan pembisikan. Dibisik-bisik. Setidaknya diberi clue atau gambaran, ternyata dalam kasus ini ada cepu dan bos. Yang itu merupakan kreatif. Kreatif itu usaha. Ada orang bertopeng sebagai usaha untuk membisiki, sebagai usaha untuk memberitahukan ternyata dalam kasus ini ada cepu dan bos. Cepu ini disuruh bosnya, kemudian setelah cepu ini ibaratnya kecebur, bosnya nggak mau tahu. Intinya seperti itu ceritanya, dan itu merupakan kreasi ya. Selanjutnya mari kita dalami lebih jauh lagi ya teman-teman. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Ada pembohong besar di sini di kasus ini. Nah, pembohong besar itu siapakah gerangan? Walaupun di sini sebenarnya sudah ada petunjuk-petunjuk, tapi saya nggak bisa ngomong. Yang intinya pembohong itu adalah pembohong. Pembohong itu adalah pembohong yang ingin mempengaruhi sebagai bentuk kreasi-kreasi untuk mengaburkan masalah ini. Selanjutnya, siapakah yang dimaksud cepu itu? Siapakah yang dimaksud cepu itu? Ada simbol occupation. Ada kaitan dengan pekerjaan. Cepu dan bos ada terkait dengan pekerjaan, ya. Kemudian apa yang disuruh bos untuk cepu ini, untuk melakukan apa? Bos menyuruh cepu ini untuk apa? Ada simbol imprisoned. Masuk penjara teman-teman. Jadi cepu ini ada kemungkinan nanti masuk penjara. Karena ada kaitannya dengan peristiwa ibu dan anak di sini. Cepu. Tentunya kalau cepunya ditangkap, pasti bosnya juga akan ditangkap, ya. Cepu masuk penjara. Siapakah cepu ini? Cepu ini adalah orang yang suka berbohong,
mempengaruhi publik atau orang-orang di sekitarnya sebagai bentuk kreasi untuk melindungi dirinya sendiri dan untuk mengaburkan perkara Subang ini. Selanjutnya, apa yang sudah dilakukan Cepu ini? Mengapa dia masuk penjara? Apa yang sudah dilakukan Cepu ini? Mengapa dia sampai akan masuk penjara? Ada simbol adjudication, pengadilan. Pengadilan memutuskan si Cepu ini bersalah. Si Cepu ini bagian dari pelaku dan pada akhirnya masuk penjara ya. Ini ada judification ya teman-teman, pengadilan. Gambarnya pun adalah seorang hakim dengan seorang yang dihadili. Selanjutnya, mengapa dia diadili? Apa yang sudah dilakukan? Mengapa dia diadili? Apa yang sudah dilakukannya? Ada main female, wanita utama. Dari peristiwa ini ada kaitannya dengan wanita utama, teman-teman. Wanita yang mungkin ada kaitannya dengan peristiwa ini. Ada seorang wanita ya yang bermain dalam peristiwa ini. Ada kaitannya dengan wanita. Kemudian ada petunjuk apakah tentang bosnya ini, bos yang menyuruh si Cepu ini sehingga dia sampai masuk penjara nantinya. Ada simbol perubahan, ada keinginan untuk merubah sesuatu. Selanjutnya ada petunjuk apakah tentang bosnya ini. Ada simbol courthouse, rumah pengadilan. Ini lebih dominan ke Cepunya yang kita buka di sini, yang keluar kartunya di sini ya teman-teman. Bisa jadi Cepu itu adalah orang yang pembohong besar. Siapakah di kasus ini yang suka berbohong, yang suka memberi keterangan berbelit-belit, kemudian selalu memberikan keterangan-keterangan yang berubah-ubah dan selalu membohongi orang-orang di sekitarnya. Nggak selalu sih, kadang-kadang membohongi orang-orang di sekitarnya. Tentunya kalian bisa menilai sendiri siapa ya dari sekian saksi ini yang dominan banyak bohongnya. Itulah si Cepu. Dan si Cepu ini nanti akan masuk penjara dikarenakan masuk rumah pengadilan, kemudian ada persidangan yang memutuskan si Cepu masuk penjara. Juga ada tanda-tanda adanya seorang wanita yang akan kejebur dalam lingkaran pelaku di sini. Seorang wanita. Kita gali lagi ya teman. Saya ingin mencari sosok dari bosnya ini seperti apakah? Sosok dari bosnya. Pakai kartu yang ini. Bos dari peristiwa ini yang dimaksud cerita Cepu, kan Cepu ada bosnya. Bosnya ini sosoknya yang seperti apakah? Bosnya ini sosoknya yang seperti apakah? Ada simbol new supportive connection, hubungan baik antara Cepu dan bos yang saling menguntungkan. Selanjutnya, sosok bos ini sosok yang seperti apakah ciri-cirinya? Memiliki pikiran-pikiran gelap, memiliki pikiran-pikiran negatif, tujuan-tujuan negatif yang ada kaitannya dengan peristiwa ibu dan anak, yang ada hubungannya dengan ingin melakukan sebuah perubahan. Selanjutnya, sosok bos ini sosok yang seperti apakah? Ciri-cirinya. Ada simbol present power, kekuatan saat ini. Gambar anak muda memiliki kekuatan saat ini, memiliki kekuatan, tentunya memiliki sebuah wewenang, sebuah kekuasaan, mungkin di sekolahan atau di yayasan ya teman-teman di sini, karena ada the present power, kekuatan saat ini yang ada kaitannya dengan new supportive connection antara Cepu dan bos ini memiliki hubungan yang sangat baik dan memiliki tujuan-tujuan negatif yang ingin menunjukkan inilah kekuatan saya di peristiwa malam itu.
Selanjutnya saya pakai kartu ini, kita gali terus ya, sampai seperti apakah sosok bos ini. Ciri-ciri bos yang menyuruh si cepu ini, ciri-cirinya seperti apakah? Ciri-ciri bos yang menyuruhnya si cepu ini, ciri-cirinya seperti apa? Ada simbol semacam perselisihan. Jadi bosnya ini ada perselisihan dengan pihak yang lainnya. Ciri-cirinya itu memiliki perselisihan. Siapakah gerangan sebelum peristiwa ini terjadi ada perselisihan? Bisa jadi antara yayasan dan sekolahan, atau Bu Tuti dengan seseorang atau dengan beberapa orang yang ada kaitannya dengan wewenang Bu Tuti dan Amel. Ciri-ciri selanjutnya, siapakah bos yang dimaksud si cepu ini? Ada simbol Empress, kesuburan. Ingin memiliki sebuah kayak harta, kayak keberuntungan. Dia melakukan semacam perselisihan, pertengkaran dikarenakan ada keuntungan yang dia cari. Selanjutnya, ciri-cirinya seperti apa? Ada pertempuran juga, sudah ada perselisihan, pada akhirnya pertempuran yang sangat kuat di sini. Selanjutnya ada konflik teman-teman ternyata ya. Cirinya untuk sesuatu tujuan di hari esok. Si bos ini ciri-ciri fisiknya seperti apakah? Penasaran saya. Ciri-ciri fisik si bos. Kalau dari kartu ini masih muda usianya. Selanjutnya ciri-ciri dari fisik si bos seperti apa? Ada simbol orang berjumbu, orang bermesraan. Jadi ini terkait si bos ini ada kaitannya dengan Ibu Tuti dan Amel, dan dalam lingkup bisa yayasan, bisa sekolahan. Ya teman-teman, karena di sini ada kaitannya, ada dua orang yang berjumbu. Saya mengartikan jika pelaku ini, jika bosnya ini mungkin terkait dengan yayasan, mungkin juga terkait dengan sekolahan di sini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Peristiwa ini ternyata mulut di antara yayasan dan sekolahan. Seperti yang pernah saya prediksi dulu, di mana Ibu Tuti berbisnis, disitulah yang harus didalami. Dan setelah saya baca-baca, ternyata Ibu Tuti bisnisnya hanya di yayasan. Makanya harus diperdalam yayasan ini. Dan si cepu ini, saya ulangi lagi, adalah seseorang yang bertopeng. Hati-hati kalau dekat si cepu ini, karena omongannya berbisa, tidak bisa dipercaya. Dan siapakah dari sekian saksi ini yang suka berbohong, yang suka belentat-belentot? Nah, kalian cari sendiri. Dan si bos ini ternyata adalah orang-orang yang di sekitaran Ibu Tuti juga. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.